Nah, sekarang kita lihat saja. Kalaulah di Israel itu tadi turunan dari Yakub, Yakub namanya udah diganti Israel. Sekarang pertanyaan, turunan si Esau ada di mana? Ini karena mereka sejak pertama udah berkelahi. Saya kira ini pertanyaan saya, Pak Paul. Ini hanya saya berpikir ini saya pasti mendapat pertanyaan terus. Tadi juga anak-anak muda dari Poso menghadap saya, bagaimana ini Pak Tobing? Kalian ngapain ngadap saya bilang. Kemana tuh jenderal-jenderal kalian yang dari sana itu? Yang dari NTT dari mana? Menghadap aja ke mereka. Atau mereka kalian kumpul. Tapi saya bilang, kekuatan kita di anak muda. Bisa nggak kalian kumpulkan mahasiswa-mahasiswa itu? Karena kalian yang bisa merubah negara ini. Ya kan? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang asli. Ya, yang asli. Tetapi kita juga yang merubah Undang-Undang Dasar itu kan. Ya, kita udah lakukan Pak Jenderal ditolak. Oke. Pak Putih, kita udah seminggu ketemu ini. Coba, itu aja lah kira-kira. Oke. Kemudian ini satu, ada peringatan sama si Sirait itu. Sirait, tolong itu latar belakang Anda itu ganti. Ya, coba. Boleh saya tambah 1 menit, Pak Paul? Boleh Pak Abri. Oke. Terima kasih Pak Amang Brigjen Dupantopi. Ada yang suaranya kresek-kresek nih. Memang seperti itulah kejadiannya ya. Jadi memang Israel tidak pernah mencaplok Palestina dari sejak zaman dulu tuh sampai hari ini. Justru yang dikuasai oleh, yang katanya dikuasai tanah West Bank itu justru Jordan yang menyerahkan ke Israel penduduk-penduduknya itu, iya kan? Jadi gini maksud saya. Jadi kebanyakan kan hampir banyak banget ini dibuat menjadi alat propaganda politik satu negara gitu untuk kepentingan tertentu. Nggak ada hubungannya sebenarnya antara Indonesia dengan Palestina. Jadi kalau bisa si channel ini bisa juga sih untuk mendukung dengan keras supaya Pak Jokowi bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Oh, bisa itu. Sama dengan zamannya Gus Dur dulu gitu. Bisa diatur itu. Wani Piro. Kurang ajar ini yang nonton ini 4,7K, yang like cuma 1,8. Wah, ini nanti lama-lama saya rudal juga lu entar pakai sebut. Pak Paul. Ya. Saya sedikit tambahan, Pak Paul itu bisa di situ dibuka nanti supaya jelas. Ini ada denah yang di depan saya itu Palestina, Israel saling serang. Ya kan di situ kan ditulis yang di bawah. Apa yang menyebabkan kekerasan? Bisa difoto Pak Hendro, difoto lalu di-sharing atau dikirim ke Pak Paul. Saya melihatnya yang satu, saya nggak konekin ini Pak Gajah Mada. Jadi saya itu dari tadi itu saya melihat dari laptop. Ini saya pakai handphone. Jadi saya bacakan nanti Pak Paul bisa langsung di situ bahwa kelihatan bahwa pertarungan antara Israel dan Hamas dipicu bentrokan selama berhari-hari. Berarti sudah berhari-hari yang lalu terjadi. Antara warga Palestina dan polisi Israel itu di komplek puncak Bukit Suci yang di Yerusalem Timur. Lokasi itu sangat dihormati umat Muslim. Mereka menyebutnya sebagai Al-Haram As-Syarif atau tempat suci mulia. Ya kan? Itu derajat yang sama juga diakui juga sama komunitas Yahudi, Pak Paul. Mereka itu menyebutnya sebagai situs, ya kan? Yerusalem adalah ibu kota Israel sejak zaman Daud. Ya, yang namanya Temple Mount. Namanya itu juga jadi tempat suci diakui oleh dua-dua. Jadi Hamas ini menuntut Israel, dia menarik pasukan kepolisian dari lokasi tersebut dan distrik yang dikuasai atau didominasi keturunan Arab. Itu namanya tadi Pak Paul bilang itu adalah Sheikh Jarrah. Ya kan, Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah adalah lokasi di mana beberapa keluarga Palestina menghadapi ancaman penggusuran oleh pemukim Yahudi. Ya kan, ini sebenarnya udah terjadi lama. Terus akhirnya dipicu mereka ngelemparin orang yang di ratapan itu, tembok ratapan, lari masuk ke Aqsa lah. Itu di dalam denahnya itu Pak Paul, itu kelihatan sekali di situ bahwa ternyata memang itu di depannya tembok ratapan itu sebelahnya Al-Aqsa,
sebelahnya yang namanya Al-Haram Al-Syarif, Asis-Syarif, terus ada Kubah Syahrah. Itu cuma satu lokasi. Dan lokasi itu sebelahnya itu adalah kawasan Yahudi, dan sebelahnya lagi itu adalah kawasan Muslim. Sebelah kawasan Yahudi itu kawasan Armenia. Itu Armenia kawasan Kristen lagi. Jadi kawasan Arab ini, kawasan Muslim ini nggak terlalu besar karena dia dikelilingi oleh yang dari kawasan Kristen, kawasan Armenia, dan kawasan Yahudi. Satu tempat suci itu antara lain ada Masjid Al-Aqsa, ada ratapan tembok, ada Al-Haram Asis-Syarif, dan Kubah Sakrak. Gitu. Coba Pak Paul lihat, nanti bisa di-scan itu jelas banget deh. Kelihatan bahwa ya panjang dari, nanti di situ kelihatan sekali bahwa oh ini cikal bakalnya. Mereka perebutan antara tempat aja. Itu perebutan tempat yang sama-sama dibilang suci, tapi dijaga oleh polisi dari Israel. Mereka tidak mau. Mereka mau itu yang jaga adalah orang Palestina. Ini kan nggak benar, orang Yahudi, orang Israel menganggap itu tempat suci mereka, rebutan tempat suci lah. Itu coba dibuka itu Palestina. Pak Hendro, kalau di Pak Hendro bisa buka WhatsApp pakai komputer, itu tinggal di print screen, Pak. Di print screen pencet, lalu Bapak masuk ke WhatsApp, Ctrl V itu kekirim ke Pak Ujang. Nanti Pak Ujang buka. Saya juga pengen lihat dana itu, Pak. Kalau cari lihat dulu pasti saya nggak kejar waktunya. Betul. Ini saya nggak bisa ini nih terus terang ya. Ini kan soalnya satu. Saya pakai laptop itu saya buka buat berita-berita ini, berita luar juga banyak kan. Saya pakai HP kebalik. Tadi saya mau pakai laptop. Oh, kalau nggak di foto, kalau pakai HP, di foto pakai HP, dipakai foto pakai HP, nanti dikirim pakai WhatsApp. Aja, Pak. Saya pengen lihat denahnya, Pak, karena makanya tadi saya tanya sama Pak Habibie tadi. Itu sebelahnya enggak? Itu ternyata sebelahnya tuh yang katanya tembok ratapan itu. Ya, itu sebelahan persis itu. Satu tembok, persis. Pak. Satu tembok dengan suci. Satu tembok malah tuh. Iya, tempat-tempat suci. Lokasinya berbenturan itu sama-sama suci berarti. Kota Lama itu tempat-tempat suci utama di Kota Lama Yerusalem. Itu persis di kota, gambarnya jelas banget. Aduh sorry saya nggak bisa. Tadi saya masuk tadi mau pakai laptop ini, cuman namanya itu beda gitu. Jadi saya kejar pakai ini. Pak Paul ada kok itu tempat Palestina. Di foto nggak bisa Pak Hendro? Di foto, oh, bisa, di foto pakai HP. Di foto. Ya, boleh. Nanti bentar ya. Lanjut dulu. Tanya atau ya, minta Pak? Pak, minta kerinduan sama Tuhan biar kita bisa masing-masing mengunjungi Israel. Karena kalau hanya berdasarkan gambar atau peta, kita kadang-kadang berselisih paham dengan ini. Tapi kalau kita sudah lihat langsung Israel itu seperti apa, minta sama Tuhan diberikan berkat, betul. kerinduan untuk mengunjungi tanah. Ya, itu kan butuh waktu yang sekarang ini biar bisa sama-sama iya, kumpul. cuman maksudnya Judulnya apa Pak Hendro? Judulnya apa Pak Hendro? Ya. Ini kan lagi ditonton hampir 5.000 orang nih, rekor juga nih Pak Paul. Pak Paul, Palestina Rusia saling serang. Palestina Rusia saling serang. Itu tapi nanti di bawahnya kelihatan penyebab utama masalah ini apa itu di situ ada. Terus nanti tempat-tempat suci utama di Kota Lama Yerusalem. Nanti di situ apa yang menyebabkan kekerasan. Nah nanti di bawahnya apa yang menyebabkan kekerasan ini ada tempat-tempat suci utama di situ jelas banget. Itu satu tembok semua, satu lingkungan kecil aja. Oh dari bbc.com ya? Iya. Iya, maksud saya itunya loh dikasih tahu apanya. Ini saya ambil dari. Ya betul bbc.com. Langsung aja Pak, betul. Kirim linknya aja via WA. Udah ada kok Pak Paul, betul tadi bbc.com Indonesia Dunia. Nah ini udah saya ini kan ya. Nah itu sambil belajar Pak Kacamada. Nanti kalau itu gampang kan. Jadi tadinya saya tuh mau pakai laptop tapi pakai HP, tapi ternyata ini Pak Paul tuh jelas tuh lihat tuh. Itu satu lingkungan doang, satu kota kecil itu.
Ini buat info yang lain. Kalau Suaranya, tadi Pak Paul. Itu tembok ratapan tuh sama Masjid Al-Aqsa tuh nempel tuh memang benar. Iya. ya Lihat tuh. Sudut ya. Tembok ratapan. Nah, jadi yang dilemparin batu tuh di situ tuh. Kan Iya. tembok ratapan kan tempat sucinya umat Yahudi kan. Mereka kepalanya seperti mau dijodotin gitu kan ke tembok ratapan gitu kan. Nanti Pak Paul bilang Syekh Jarrah itu ada tempat suci yang dua-duanya menganggap suci. Orang Muslim menganggap suci, orang Yahudi menganggap suci. Itu yang namanya Al-Haram tadi, Asyik Syarif itu. Udah bagaimana kalau kayak begitu? Orang namanya tempatnya dijaga. Ya di dalam kompleks itu ada 2 masjid, satu yang bulat yang putih itu yang di sana itu yang namanya Dome of the Rock atau Al-Haram itu. Yang satu lagi yang di samping itu yang sebelah kanan. Kalau kita hadap ke timur, itu namanya Masjid Al-Aqsa. Yang dipercaya di situ ada dalam mimpi Nabi Muhammad pernah hijrah ke situ. Iya. Di situ dia. Nah, persis di tembok itu yang merah itu kawasan Yahudi itu, Pak. Jadi Nah, ini yang banyak orang suka bingung, Dome of Rock sama Masjid Al-Aqsa suka dianggap sama, padahal berbeda itu. Ya, beda. Beda. Itu dia jelas sekali itu. Orang nempel bagaimana? Itu yang di Al-Haram itu. Perayaan Yahudi, Pak. Itu perayaan Yahudi, Pak. Itu kawasan merah itu penuh banget dengan orang, Pak. Dan yang di sebelahnya itu juga kadang kalau hari raya Islam juga penuh orang di situ. Jadi kadang yang buat masalah, Pak, orang-orang yang ekstrim itu, Pak, yang ngaku Palestina, padahal sebenarnya di situ semua adalah warga Arab yang ber-KTP Israel gitu, Pak. Jadi mereka masuk ke situ bikin gara-gara, suka naik itu ke tembok, dilemparin tuh. Itu orang-orang Yahudi yang lagi sedang sembahyang di situ. Ya, yang lagi sembahyang sebenarnya di samping Al-Aqsa, tetapi kebetulan namanya tembok ratapan. Betul. Tapi jangan salah bahwa Al-Haram Asyik Syarif Al-Haram Asyik Syarif itu buat orang Muslim itu tempat suci juga, tapi yang namanya kalau orang Yahudi bilang namanya Temple Mount, Temple Mount. Itu kan lucu itu jadinya. Tempat itu memang yang satu tempat namanya 2 gitu Pak Hendro ya. Betul. Ya. Dan tempat itu satu kiri satu kanan dia. Tempat itu dari dulu yang jaga itu polisi Israel. Tempat itu dari dulu yang jaga adalah polisi Israel. Sekarang mereka Hamas itu bilang polisi Israel itu pergi supaya nanti diurus mereka gitu. Boleh saya luruskan sedikit? Boleh saya luruskan sedikit. Dulu ada perjanjiannya yang jaga masjid itu adalah tentara dari Jordan, Pak. Tapi belakangan karena itu udah diambil alih oleh negara Israel, jadi sekarang yang jaga di situ sekarang adalah tentara Israel, Pak. Dan yang boleh polisi Israel. Pintu yang boleh masuk ke situ, Pak, itu di ujung sana, Pak. Kan ada pojok itu yang warna biru tuh hanya satu, boleh pintu paling belakang masuk ke situ, Pak. Di tempat lain nggak boleh masuk. Masuk ke Masjid Al-Aqsa, Pak ya. Jadi di sebelah utaranya Dome of Rock ya. Sebelah utara Dome of Rock. Iya. Utara Dome of Rock kan. Yang kawasan Muslim itu kan yang biru kan. Sebelahnya kawasan Muslim itu. Kawasan Muslim itu ya penduduk situ, Pak. Rumah-rumah orang Muslim, betul, Pak. Ya, utara di situ ya. Betul. Saya boleh tanya nggak, Pak Paul? Saya mau tanya ini. Keluar masuk ke Masjidil Aqsa. Ini saya dengar informasi. Ya, apa benar apa enggak? Karena saya memang sudah merindukan sekali. Saya pengen ke sana. Tadinya udah kita siapkan, tahu-tahu kena PSBB ini, COVID ini. Apakah benar bahwa bait suci Tuhan, ya, bait suci Tuhan itu tempatnya itu di bawah Masjid Al-Aqsa? Bukan, Pak. Bukan. Oke lah. Itu kalau agak bukan nggak apa-apa. ke barat lagi, itu nanti ada tempat. Jadi banyak orang teolog-teolog yang lama dan para tur leader. Oh, itu di bawahnya itu Dome of the Rock. Bukan di Al-Aqsa tapi di Dome of the Rock itu ya. Di Dome of the Rock itu adalah tempatnya mesbah Bait Allah. Oh, bukan, itu masih agak ke barat lagi. Nanti ada yang namanya Golden. Oke. Yang menjadi masalah sekarang
bahwa saudara-saudara kita yang Muslim ada di Indonesia atau di seluruh jagat raya ini menganggap bahwa Bait Suci itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Nah itu bukan. Yang sedang sekarang digali untuk membangun Bait Suci ketika Bait Suci itu zaman Raja Sulaiman. Bukan. Agak ke barat lagi. Ya, ini kan konflik paradigm. Ya, sudah konflik paradigm. Nah, jadi sehingga ya itu tadi mereka kan ingin mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu. Tapi inilah yang beredar. Makanya kita harus membuka kebenaran itu. Tetapi yang bisa membuka kebenaran itu adalah mereka-mereka yang ada di sana dong, yang lebih tahu. Jadi begini, saya punya rekan, ya, walaupun saya dipanggil guru terus sama dia, Bu Koni. Bu Koni Rakundin itu dia ramah di Israel. Hampir setahun lebih dia mendalami bagaimana politik Israel, budaya Israel dan sebagainya. Bahkan dia sempat meminggul salib loh. Ikut meminggul salib, dia mengikuti Dolorosa Jalan Dolorosa itu dia. Via Dolorosa. Dolorosa. Nah, kalau memang dia mau, coba nanti saya telepon dia besok. Kapan kita mau membicarakan ini lagi? Dia lebih tahu itu tentang Israel. Boleh karena tuh. Sekalian cerita masalah ini militernya, alutsista kita. Iya itu. dong, Pak Jenderal. Itu dia Pak Jenderal waktu kemarin dia dipanggil sama Rudi atau dia ngobrol dengan Rudi Kampri, dia mau Pak. Kalau sama Pak Tobing pasti lebih mau lagi dong. Ya orang saya beliau ini kan salah pengamat militer juga kalau nggak salah, dan beliau itu salah satu yang merekomendasikan untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel kalau nggak salah ya. Betul. Saya kebetulan satu komisi sama dia di Komisi Strategi Budaya Mufakat Budaya Indonesia yang dipimpin oleh Radar Pancadhana. Jadi kami satu tim sama dia. Cuman sekarang ini karena tahun ini karena kita PSBB kita tidak pernah kumpul lagi. Selalu membahas masalah-masalah bukan hanya dalam negeri, luar negeri itu kita bahas. Jadi masalah alutsista itu kalau dibongkar ya, itu kalau dibongkar itu waduh banyak pejabat elit yang kena itu. Nah, Mr. M itu siapa tuh Pak Jenderal? Saya nggak bisa buka lah kalau itu. Tapi kalau umpamanya kelompok ini bertanya bagaimana sebenarnya kalau kita memilih alutsista, ya memang kan sudah saya katakan sama Pak Paul. Ya, saya sekolah masalah itu. Nah, kesalahan orang Indonesia ya itu tadi. Kalau Bu Koni dia bilang begitu, gampang sekali sebenarnya mencari itu. Ya, ketika pengadaan alutsista mulai dari tahun ke tahun dijejer aja. Siapa rekanan di baliknya? Karena bukan berdasarkan tata ruang. Saya udah teriak-teriak dulu. Ini ada yang komentar dulu waktu aktif kok nggak teriak-teriak. Bagaimana mau saya teriak? Mulut saya diamin aja. Kalau sekarang saya bebas. Kenapa bebas? Karena sudah tidak ada lagi yang pribadi saya udah selesai. Mau menjadi pemimpin itu apabila pribadinya udah selesai, tidak ditekan-tekan. Kalau gimana? Mau rapat aja saya. Kamu jangan masuk ya, Tobing. Kecuali kalau kamu ikut omongan saya, boleh. Aduh. Oke Pak, silakan aja. Ya, akibatnya apa? Setiap rapat Dewan Jenderal saya dicoret-coret terus kan. Sekarang buktikanlah, kumpulkan di situ mereka-mereka yang hebat-hebat itu yang kalian bilang hebat. Apa yang hebat? Masalah alutsista, ya nanti ini nggak tahu lah siapa yang berhak untuk bicara di sini. Ya kan, kalau memang Bu Koni mau diajak, oke. Kalau mau saya secara doktrin, oke, gitu loh ya. Nah, sekarang ini cobalah lihat. Waktu zaman Gus Dur, dia sudah mencoba bagaimana hubungan diplomasi kita baik. Tapi gara-gara itu juga dikudeta kan. Sebenarnya zaman Pak Harto, kalau mau jujur ya, pesawat-pesawat kita itu banyak dibeli dari Israel kok. Mungkin Bu Koni tahu itu, karena mungkin dia ada di sana. Ya, saya tahu. Bahkan senior yang dikirim ke Israel itu kebetulan udah meninggal. Ya, senior saya juga, letting 73, lettingnya Pak SBY itu. Ya, sudah meninggal. Nanti saya namanya. Dia seorang Katolik juga waktu itu. Dia yang dikirim. Ya, dia yang tim akrobatik itu, dia ketua tim akrobatiknya Angkatan Udara.
Tapi itu udahlah, itu rahasia negara. Cuman sekarang janganlah kejadian-kejadian yang sekarang ini masih pakai teori-teori itu lagi. Ke depan kita harus bagaimana supaya tidak kecelakaan ini bertubi-tubi. Saya udah sampaikan dulu, ya. Tapi ya gimana? Tulisan saya juga ada kok tentang itu. Coba rethinking kembali, ya kita rethinking. Kalau kita mau membeli alutsista itu ada 15 persyaratan yang harus dipenuhi. Ketika salah satu persyaratan aja tidak dipenuhi, lebih bagus tidak usah dibeli. Nanti saya kasih tahu lah, sampai saya dikejar-kejar kemana-mana. Kalau bisa Pak, tolonglah Jenderal Tobing, rekomendasi, no way. Karena saya nggak mengorbankan rakyat saya, dan saya nggak mengorbankan anak buah saya. Karena uang rakyat yang dipakai. Kemudian nanti kalau salah, anak buah saya meninggal. Tapi nanti saya buktikan. Ya, saya teriak-teriak. Di mana teriak di China, di Haikou itu. Ya, kenapa senjata yang dijual ke Indonesia KW-100? Wah, kaget semua itu. Nah, setelah saya ngomong nanti kita lihat runtutannya. Tanggal berapa saya? Setelah itu, gimana Pak Butet? Kasih Pak Paul 10 tahun yang lalu 402 Bapak sudah sebutkan tidak layak, tidak ada yang mau dengar. Itu kan Bapak tulis itu Pak. Sekarang beginilah ya, senjata alutsista buatan Jerman diperbaiki di Korea, ya nggak bener lah. Teknologi, mohon maaf, bukan saya mau. Udahlah itu nanti kalau dibongkar nggak enak. Biar aja nanti Buponi aja yang bongkar itulah. Sudah ada Buponi kok. Ya. Tertulis loh Pak. Jadi begini aja lah, Pak Paul. Ya, mohon maaf. Ya saya memang dulu nggak bisa teriak-teriak. Sekarang saya juga teriak. Saya bicara kebenaran, ya kan. Tapi dulu kita ngomong nggak pernah didengar. Siapalah saya? Awak ini apalah, kata orang Medan kan. Nah, karena yang didengar itu yang pangkatnya lebih tinggi. Kalau junior tuh nggak boleh ngomong. Tapi ya sudahlah, kita buktikan sekarang, gitu aja lah. Mumpung sisa umur ini sudah sepuh, gitu ya. Oke, kira-kira itulah yang mau saya sampaikan Pak Paul. Jadi saya juga masih mencari-cari, karena saya tidak, kata orang, di bawah Masjid Al-Aqsa itulah dulu dibangun bait suci yang dibangun oleh Sulaiman, ya kan? Nah kita nggak tahu apakah itu benar apa tidak, ya mungkin orang yang pernah ke sana lah. Karena inilah yang saudara-saudara kita Muslim itu, itulah yang digelorakan sama dia. Nah, kalau kita mau menghancurkan Al-Aqsa, oke lah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi oke lah, saya nggak mau nista-nista agama. Kalau Pak Paul mau nista agama silakan aja lah. Kalau saya masih di bawah negara kesatuan Republik Indonesia, paradigmanya harus saya turutin. Tapi kebijakan yang ambil ini ya mungkin banyak yang keliru. Itu yang bilang, aduh ini ada siapa ini, si Ginting mana ini? Siapa? Wow, itu mah hati-hati aja lah. Nah, biarin aja.